pertanyaan Ibu Mun. Oh. Dari kota selatan. Iya. Ibu Mun, kalau saya Pak Ustadz ada haid, bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan baca harus Bulan Syarat. puasa ini Pak Dalam Ustadz. syarat Syaratnya harus suci Pak Ustadz ya. betul. Pokok persoalan ini kembali kepada ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Jamuali menyentuh Al-Qur'an itu illal mutahharun, kecuali orang-orang mutahharun. Mutahharun itu bukan orang Gorontalo, orang Jawa tuh. Orang mutahharun itu ternyata bukan orang Jawa, orang Gorontalo, ternyata bukan orang juga. Baru Mati itu. Wajah manusia tuh. Oh, tidak mau bilang. Ya, karena yang disebut dengan tidak menyentuh Al-Qur'an yang suci itu kecuali malaikat. Oh, bukan manusia berarti. Dan yang disebut oleh helia bukan orang malaikat kulit Jo. tamot. Dan Al-Qur'an yang disebut tidak boleh menyentuhnya kecuali mutahharun malaikat itu yaitu Al-Qur'an yang ada di langit yang tadi kita sebutkan. Turun 30 juz singgah di langit dunia. Dunia. Secara berangsur-angsur turun kepada Nabi SAW. Jadi asalnya 30 juz itulah yang ada di Lauhil Mahfuz itu, di dalam kotak yang terpelihara itulah, itu yang tidak ada yang menyentuhnya. Manusia tidak Kecuali ada, malaikat. Cuma malaikat. Yang tadi apa mau apa? Mutahharun. Mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali mutahharun. Nah, kalau kita manusia, kita ini bukan mutahharun. Ya, namanya manusia itu tanggul lihat itu Al-Qur'an mutatahhirin. Oh, Nah, mutatahhirin itu adalah orang-orang yang berusaha suci. Fi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalam Masjid Kuba itu mau orang-orang yang yuhibbuna yatatahharu. Tohilat to kehidupan mutatahharun, suci, kehidupan yang menyucikan diri. Dan doa nami patau mau wudu kan? Iya. Kita bagaimana doa sesudah wudu? Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabina wa Waj'alni ja'alni min totohirina Allah. wa ja'alni min ibadika solihin. Allahu Akbar. Pak Ustadz, dia hafal. Karena dia hadu helmat sama tahu tabiat, dia pernah mau tahu tabiat deh, hadu helmat. Karena yang Makanya bilang dia solo apa? puhe wolole itu. Nah, ada solo putih. Ada solo. Saya tukang parkir Solo Pak Ustadz. Tapi saya salut dengan bacaan doanya yang fasih tadi. Jadi, ya Allah jadikan aku termasuk mutatahhirin. Oh, gitu. Tidak disebut jadikan aku mutahharin. Kalau mutahharin jadikan aku malaikat. Oh, itu bedanya tadi. Iya, mutatahhirin jadikan aku orang yang suci. Nah, kembali kepada pertanyaan ibu tadi, bolehkah orang haid membaca Al-Qur'an? Ya. Wallahu ta'ala alam, terdapat dua pendapat para ulama, yang satu melarangnya tidak boleh. Karena Jelas-jelas alasan dia tidak haid. boleh. Iya. Yang Alasan. kedua, pendapat para ulama yang opsi kedua mengatakan, artinya kan ulama terbagi menjadi dua kelompok, Nah, yang membolehkan dan yang meniadakan. yang tidak membolehkan karena jelas dia Tidak ada- membolehkan karena dia melihat bahwa ada haid. Iya, Dan saya tidak perlu bahas itu. jelas. Sebagian ulama mengatakan boleh wanita haid baca Al-Quran. Dalilnya, yang dilarang Al-Quran itu bukan orang. Artinya kecuali tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali malaikat Ya. yang mutatahharun. Ya. Sehingga orang haid bukan termasuk bagian dari yang dilarang tadi. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mutahharun, malaikat. Berarti Al-Quran yang ada di bumi ini memungkinkan boleh. Yang kedua, tafsiran yang kedua, bahwasanya wanita haid boleh membaca Al-Quran tanpa dia menyentuh. Bahkan mau pindah halaman Ustaz. Jo, Tum tadi. Al-Quran besar. Boleh dia suruh DP anak. Oh. Atau yang kedua, dia membacanya bukan dari Al-Quran. Dia membacanya dari handphone. Oh, itu yang dileheng oleh Jo. yang di Karena handphone bukan Al-Quran. handphone. Handphone. Kebetulan ada aplikasinya di situ. Atau membaca Al-Quran, wanita haid boleh membacanya dari kitab tafsir atau terjemahan. Terjemahan bahasa Gorontalo, terjemahan bahasa Indonesia. Iya. Itu Terjemahan itu bukan Al-Quran. Ya. Karena namanya kitab terjemahan atau kitab tafsir. Iya. Yang disebut dengan Al-Quran itu yaitu mushaf. Mushaf itu cuma Al-Quran tok di dalam. Huruf Arab toh Pak Ustaz. Iya, tidak ada DP arti. Jadi itu memudahkan bagi orang yang memang mau Haid. membaca Al-Quran tapi dalam keadaan Dalam keadaan haid. haid. Dan kedua, Nah. ini keutamaan membaca Al-Quran ini besar. Ya. Dan wanita ketika dia 1 minggu tidak membaca Al-Quran bagaimana? Iya. Iya, padahal larangan jelas kepada wanita itu. Dan memang tidak ada larangan dari Nabi SAW secara verbal mengatakan, "Oi wanita, tabua, japo baca Al-Quran." Iya kan? Tidak ada larangan dari Nabi secara verbal seperti itu, qaulan. Ya.
Yang ada itu adalah larang, artinya seandainya haid itu dilarang, Nabi hanya melarang orang sholat. Sebagaimana kata Aisyah, nuhinaan umirna biqada'is syam, kami diperintahkan untuk mengganti puasa karena dalam keadaan haid, ya, wala nu'mar biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Sholat dan puasa dua hal yang wajib ditinggalkan wanita ketika haid. Iya. Seandainya Al-Quran juga ditinggalkan oleh wanita haid, tidak dibaca, pasti termasuk dalam salah satu yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala. Oh, di situ. Seperti Iya. itu. Jadi ini pendapat dalil-dalil para ulama yang membolehkan. Tapi dalam kesempatan ini sekali lagi saya bukan mau berpolemik Iya. atau Ustaz popo boti, iya kan? Iya. Atau selain ini kan kita bukan dinamika. Betul. Selama ini kita memahami bahwa dia dilarang. Tapi ada juga para ulama yang membolehkan. Iya. Dan memang di bulan Ramadan ini muali. Bagaimana dengan wanita yang hafal Quran 30 juz? Baru kemudian dia dalam keadaan haid 1 minggu sampai 10 hari tidak menghafal. Nah, Oli Patalio Ustaz. Itu maka dia bisa dia lupa. Makanya kebutuhan itu dia mengulang dan membaca Al-Quran. Seandainya wanita haid tidak boleh baca Al-Quran, mau hilang dari hafalan. Padahal agama ini sepertiganya dijaga oleh wanita, yaitu diambil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW. Iya. Dan para penghafal Al-Quran wanita itu banyak. Di TV-TV kan kita bisa lihat. oh, hafiz Quran itu. Habis Quran. Hafiza. Hafizah. Habis telah. Ini dah hafiz Quran. Korea boleh botak. Itu teh mengadi. Ini hafal Quran, hafalan penghafal. Enguntingan Hafiz. itu terangkat ketika mampu melafalkan beta doa sesudah wudhu. Artinya saya Tu mau- mau timbal hal nggak ulangi. Hei. Korea itu yang mengaji. Yang mengaji. Kori itu laki-laki, Korea perempuan. Jo. Kalau yang Kalau mengartikan habis sari tilawah, habis dan habisah. Hafiza itu penghafal Al-Quran laki-laki dan perempuan. Hafiz. Habisah itu saya tahu, lagu-lagu. Habisah, bola gadis yang paling cantik. Itu nama. Kebetulan Ti Hafiza sebelumnya belum Ti Hafiza. Mau siapa? Nanti dia jadi penghafal Quran, namanya Ti Hafiza. Eh. Sebelumnya Ti Hafusa. Mau dia yang mau ya THRT. Jangan. Mau dia betul yang Tadi THR. hulu dia. Baru di THR. Daripada Tiaya dan Tipe RT, mau hulo dulu tahu. Oh, jadi itu Pak Ustaz. Lanjut. Jo. Nah, hafal 30 Quran, dia lupa. Makanya Dia harus dia mengulang-ulang baca Quran. jadi Ya. ketika dia Dalam berhalangan, keadaan haid ataupun tidak. ketika berhalangan ada hal-hal tertentu cara membaca. Itu yang dito, Jo. HP. Cuma memang wanita ketika dia haid dan mau membaca Al-Quran, usahakan juga dia tidak boleh potan dengan darah haid. Artinya mungkin Oh, dia maksudnya. membersihkan diri dulu. Ya. Suruh. Ya. Bersihkan dulu. Makanya kalau lagi ada halangan bersihkan dulu. Salah. Aduh. Please. Pak Ustaz, jam Ya, lagi ya. pada yang begitu Pak Ustaz. Minta jangki. Dia besok sadar Pak Ustaz. Iya. Lagi bagi dulu ya. Besok pakai jilbab. Oh, enggak. Berhijab. Oh, pakai. Berhijrah. Oh, hijrah. Hijab berhijab. Berhijrah. Oh, maksudnya Pak Ustaz setuju dia berhijab besok. Berhijrah. Tidak. Oh, berhijrah. Hijrah. Dari kegelapannya ke keterangan. Iya, habis gelap Tembutlah terang. terbit terang. Kegelapannya keterangan. Habis Nah, itu Pak Ustaz. habis utang, utang lagi. Outer lagi. Iya. Gali lubang tutup lubang. Ya, Oh, itu tadi Pak Ustaz ya. Jadi itu bagi perempuan. bagi perempuan. Kalau laki-laki Pak Ustaz berhalangan. Laki-laki tidak ada Tidak ada halangan. halangan. Hah? Tidak ada halangan laki-laki. Maksudnya halangan tadi dalam misalnya Halangan laki-laki untuk membaca Al-Quran ya itu dalam keadaan pertanyaan junub. kabura pun kabura. Jo, dalam keadaan Kabura junub. dari Kota Utara. Dalam keadaan junub orang tidak boleh membaca Al-Quran. Ustaz kan misalnya mah itu tambang Ustaz, kalau Yo. tidak keluar kamar 1 hari 1 malam dan pekerjaannya tetap di dalam itu Ustaz dan tidak memungkinkan untuk membaca Al-Quran ini walau Ustaz tinggal lihat. Yang pertama, pastikan dulu dia sholat. Mutabiah Ustaz. Tabiah. Anu mutabiah dalam keadaan ditambang ini. Dalam keadaan bagaimanapun tabiah itu jamali ditinggalkan. Iya. 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 Kalau dia tidak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Mungkin dia duduk di tambang begini. Ustadz, ini rayapan semua. Udah berapa? Dama mau tabiah. Allah. Allah Akbar. Penting adalah niat itu. Petanung ti sujud Dama juga tidak memungkinkan karena dengan isyarat. Oh, isyarat boleh. Isyarat mata Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah.
Kalau Nah, tidak kalau boleh isyarat. isyarat. Kalau tidak boleh isyarat, Mat yang ngamai ti Pak Imam. Enggak main. disolatkan. Iya. Lo kalau ada bawa liam ngamil lah. Memang mai tabiya ya betul patuju mau itu. Artinya Kan kan, mancing oli Ustaz. Dia artinya saya tinggal memetanya pun Ustaz pokoknya anti mah di tabiya Ustaz kau udah ngilat itu Ustaz. Bung Imam. Oli. Mau mancing polemik. Setuju. Hah? Setuju ya Mas Pakat. Mas Pakat dia kok dibuka Apa itu Lupa hilang mbak, lupa Bener. Itu maksudnya artinya dalam keadaan apapun boleh mengambil kali itu polpen. Jo, Maksudnya sholat. dalam keadaan apapun kita sholat. Penuh kain Nah. mau kotor betul Ustaz. Kalau dia dalam keadaan seperti itu mau mengaji Al-Quran, Hmm. tentu kan kalau pegang Al-Quran kotor. Kan malah Ya. bisa tuyul Pak Ustaz. Apalagi anu talum. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang menghafal Quran. Jadi dia baca apa yang dia hafal. Ya. Al-Fatihah. Boleh sambil dia bagale mas atau Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lemau lu kan? Maliki. Wih, Lemau lu tetap ilengi anu pemulolo peti lo ayu lo lambi bismillahirrahmanirrahim. Mau kotor kan? Dia hafalkan itu ayat. berarti dengan cara hafalan begitu Ustaz ya. dengan cara hafalan boleh. Dalam keadaan bertani Yo, atau mengail, Hmm. ya. tungguin ikan lolos dimakan. Nah, hemong ko arep bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan oh barakatillah. Mali. Itu Segala sesuatu, dan itu murahnya. Nah, Al-Quran yang dibaca seperti itu namanya tadi bukan dibaca tapi Ya. dizikirkan. Oh dizikirkan. Iya. Dan inti dari Al-Quran itu Allah Ta'ala memberi nama dari Al-Quran kitab zikir. Kita berzikir. Artinya kitab inilah yang isinya diulang-ulang untuk dibaca. Nah, arti dari zikir itu sendiri, zikir itu artinya ingat kan? Ingat. Tapi makna dari zikir itu adalah ucapan yang diulang-ulang. Oh. Makanya doa pagi petang, doa pagi, doa sore Ya. disebut zikir pagi petang. Ustaz, lo ngolain zikir pagi petang, wow isi dia doa. ah. Padahal dia doa. Iya, doa pagi dan sore, tapi disebut dengan zikir pagi sore karena dia adalah ulang-ulang. Tidak mau datang kamari itu pagi kecuali dibaca itu doa. Tidak mau datang kamari itu sore kecuali dibaca itu doa. Makanya doa yang diulang-ulang disebut zikir. Oh, mengingatkan. Mengingatkan. Doa masuk ke kamar mandi Ya. disebut juga zikir. Zikir Mengingatkan. masuk WC. Ya. Karena artinya setiap kali datang di situ diulang. Nah, Al-Quran kembali kepada makna zikir itu diulang-ulang itu namanya zikir. La ilaha illallah kan zikir. Ya. Iya kan? Iya. Kan diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Allah. Al-Quran karena selalu diulang-ulang, makanya dia disebut dengan kitab zikir. Dan piloleh 5 Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Hmm. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kamilah yang nazzalna dzikra. Kamilah yang menurunkan zikra. Hmm. Ya. Kamilah yang menurunkan kitab zikir. Yaitu Al-Quran itu kitab zikir. Kenapa? Karena isi dari Al-Quran selalu dizikirkan. Sebagai contoh Al-Fatihah. Ya. Berapa kali Al-Fatihah sehari kita coba? Kita baca. Ih, bodoh tuh. banyak Pak Ustaz? Minimal. Minimal. Nah. Oh tidak. Iya, 5 kali sehari. 5 kali. Dalam berapa rakaat itu? Minimal dalam sholat kan? Lo- Dalam sholat. 18, 17. 17. 17. Jadi dalam sehari minimal. Saya itu 917 Pak Ustaz buat. Wah. Mantap tolong deh, tidak dia malah jawab. Jo. Beliau menjawab 18 karena tambah witir 1 rakaat. Ya. Paling satu deh, patut. Pengawai tolong sunat, tidak Pak. Pak Ustaz. Kalau tambah sholat sunat 12 rakaat. Ya. Jadi 12 tambah 17 ngolo itu. Behel baru itu tipe Ustaz bilang. 29. 29. Pak Ustaz bilang tadi baru tanah saya di sholat wajib. Baru di Apalagi kalau sholat sunat dan lain sebagainya. Iya. Sholat sunat 12 rakaat berarti 29. Iya. Al-Fatihah dalam sehari. Baru Jadi Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu zikir. Apatah lagi tadi seperti Inna anzalna. Wis. So lancar belum ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah tadi itu Pak Ustaz. Lancar. Tinggal dua itu jalan. Dia udah malu satu itu. Betul lah. Di Pak Ustaz mau dengar mau tes. Dia mau tes ya? Teh. Wajubillahi minasyaitonirrajim. Boga kamu tak suara. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikati waruhu fiha
biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Allah. dapat So boleh jadi THR imam saya. ini. So boleh bagaimana tidak turut pelajari itu Pak? Masya Allah. Ini Al-Quran. Tapi keinginannya itu yang diakui. Ya, diakui. Dan itu namanya Al-Quran di dalam dada. Oh, Iya. Kita kaum muslimin menjaga Al-Quran ini di dalam dada kita. Oh. Iya. Di dalam dada artinya di dalam hati kita. ya. Diulang-ulang, dibaca. Dan Al-Quran ini ketika disimpan di dalam dada atau dalam hati, Ya. inilah yang akan membersihkan itu hati. Makanya Molwo itu seorang bapu, kakek, Ya. 70 tahun. Ini Emang belum dia kakek sebab- belum. Belum. Ya. Belum, masih muda ini. Buat di poster yang so kakek. Oh iya. Tidak, di Ustaz bahagia banget. Saya belum tentu menjadi kakek. Buat di poster yang so pernah jadi kakek. Saya belum tentu. Kalau itu kan poster itu istilah kan. Mungkin begitu. Ya. Kalau so dipanggil kakek ini berarti laul boros. Memang boros saya Poster ini. Tidak, masih anak muda ini. Jadi ada cerita, seorang kakek 70 tahun ditegur sama anaknya. Bapu, lo malah mau ngadi terus ini, baca Baca Al-Quran. Al-Quran terus Iya. maksudnya, baca Quran terus. Kurang baca Al-Quran terus. Memang ti Bapu tahu DP arti. Oh sampai begitu. Ya, mau tahu mau ngarabi dan seterusnya. Bapu bilang, oh jangan mau tahu mau ngarabi. Bahasa Arab saya tidak paham. Tidak Ya. paham Arab, tapi dia mengaji. Dia mengaji terus. Baru dia bilang mau baca yang dia mau mengerti bagaimana? Ah. Kerugian. Kakeknya bilang tidak rugi. Dia bilang itu anak itu, cucu itu selalu bilang, kenapa baca Quran baru nih Anda mengerti lagi? Baru diulang-ulang. Ya. Terpaksa bapu ini bilang, nak, isi kamar itu air di keranjang. Oh, jadi ini DP. Ya, itu anak bilang, tidak mungkin mau isi air di keranjang. Dia bilang, coba Jo. Ah. Kebetulan ada sungai di pinggir rumah. Jadi bapunya ini suruh ke cucu, ambil kamar air dengan keranjang, isi di ember sini. 2-3 kali mondar-mandir tidak ada air mau Mau sampai. Jadi keranjang. Keranjang uangnya dulu ada. Betul. Dia bilang ke somolala kita ini bangkan yang tidak ada air mau tertumpah. Kakeknya bilang terus. So 10 kali. Dia buat tidak ada air sampai di sini. Tidak ada air sampai sini. Maksudnya maknanya bagaimana Pak? Kemudian bapunya bilang begini, nak, kau lihat tadi itu keranjang masih kotor. Setelah pulang pergi 10 kali kau timba air, walaupun airnya tidak dapat, tapi sekarang itu keranjang Bersih. Oh. Sama dengan hati. Bersih. Di situ. Dengan ulang-ulang kali baca Al-Quran. Subhanallah. Berulang-ulang kali dari yang kotor dia, masih dia banyak dosa. Yo. Dia kotor, Hmm. membaca Quran dia tidak tahu mbak ini arti Quran lo arti yang dia baca ini, tapi paling tidak bersih dia. Ya. Nah itulah yang kita sebut menyimpan Al-Quran di dalam dada, di dalam hati kita. Jadi walaupun moto tawolo ini yang dibicarakan oleh Ya. Al-Quran, tapi hubungan hati dengan Al-Quran itu kuat. Ya. Makin baca itu Al-Quran, makin baik itu hati. Rasulullah SAW bersabda oleh Rasulullah SAW, idza adnaba dzamban, ketika kita berbuat dosa, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka akan timbul di dalam hati kita satu titik hitam. Itu dosa. Pengaruh dosa terhadap hati seperti titik hitam. Lebih banyak dari titik hitam, makanya seluruh hati itu gelap. Oh begitu. Lebih banyak itu dosa. Ustaz, Hah? untung orang ampo orang tidak pakai kemeja hitam. Jawab Pak Tujuh Ustaz tuh itu. Hah? Lebih banyak itu. Kalau orang tiga di muka pakai kemeja hitam. Benar. Bukan cuma titik Ustaz, so kemeja loh. Jo, seperti ini apa meja. Ya. Meja ini warna wolo ini. Hitam. Ungu. Hitam. Oh. Buta huruf. Warna. Jadi titik hitam itu Belum buta yang pengetahuan. dihapus oleh Ya, awalnya ini cat cuma titik-titik. Titik. Ketika dia banyak titiknya, jadilah meja ini jadi meja hitam. Berarti kalau CTOD Ustaz. akhirnya itu yang dihapus Jo. tadi itu. Dihapus. Bukan begini disemprot kan titik-titik. Oh. Akhirnya dia jadi menebal. Iya. Nah, hati manusia itu dengan dosa itu pengaruh terhadap hati, dia titik hitam. Iya. Jadi walaupun di dalam hati itu ada iman, mulu tawakal, mulu sabar, mulu syukur, mulu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadata iman to Ya. di dalam hati Dalam itu. hati. Tapi karena hati itu dibungkus oleh maksiat,
sinar iman itu lemah. Hitam tadi itu. Iya. Jadi seperti lampu, walau lampu, Lampion. ya Lampu botol. lampu botol. Iya. Tapi di dalam kaca itu dulu ada lampu pep. Jadi, pep, jadi hitam pep. gara-gara Iya. asap-asap. Ya, asap jelaganya itu Iya. tak lalu banyak. Akhirnya orang bilang, kenapa ini lampu besar sekali baru gelap? Nah, Karena banyak jelaga. banyak atau, dosanya. Itu Iya. yang di lampu itu. Nah, membersihkan hati itu bukan pakai deterjen. iya. Tidak ada laundry hati. Jamolo laundry hati. Ah, bagaimana membersihkan hati? Pembersihan hati itu dengan Quran. Tadi itu. Iya. Ah, hati yang bersih dibersihkan oleh Al-Quran. Itu lo pilolelo. Iya, di dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat bermanfaat anak-anak, harta, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu hati yang dibersihkan oleh Al-Quran juga. Kalau begitu jagalah hati, Jangan jangan kau urai. Baru, jagalah hati cahaya ilahi. Masya Allah. Ada saya dapat di Ustadz di WA itu di grup-grup ngoli-ngoli mah di bulan suci Ramadan ini kalau misalnya ngoni ingin 3 kali hatam, berarti setiap kali sholat itu baca 6 lembar. Kalau ingin 2 kali hatam Quran di bulan suci, setiap sholat itu baca 4 lembar 1 kali sholat. Kalau misalnya cuma 1 kali mau hatam, ngoni baca setiap sholat habis sholat itu 2 halaman. Itu DP anu. Oh, Masya Allah. Saya dapat baca kamar itu Ustadz. Berarti semua hatam ini. belum hatam. Semua deka. Makanya tadi berapa? 1 kali hatam, 1 kali hatam 2 halaman setelah sholat. 2 halaman setelah Misalnya sholat. habis subuh 2 halaman, habis luhur 2 halaman, habis Karena baca 2 Al-Quran halaman, 1 juz 10 halaman. 10 Wih, lo tapul tadi dan ada amalan juga yang lebih hebat dari itu. Sebelum tidur menghatamkan Quran. Caranya Ustadz, sebelum kita Ustaz Hamilail ulah dia satu juz Ustaz 1 jam setengah. 1 jam setengah. Wih, udah Ustaz. 1 juz. Memang mau heng-heng lo mau. Tapi ini hatam Quran tiap malam sebelum tidur. Bagaimana caranya Ustadz? Ustaz, boleh mah. Itu kembali kepada hadis Nabi SAW. Iya. Man qara'a Al-Ikhlas, siapa yang membaca surat Ya. Al-Ikhlas. Wala surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Allahu Astagfirullahaladzim. samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas ini, Al-Ikhlas. dia disebut dengan, ya artinya surat penghatam Quran. Itu berapa kali Ustadz? 3 kali baca. Pahalanya, artinya ganjaran dari membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan orang menghatamkan Quran Subhanallah. Sebelum tidur Pak Ustadz? sebelum tidur. Insya Allah. Jadi Misalnya lewatnya dia boleh pernah lo praktek itu behel 2 kali Ustaz mailet dulu. belum sampai 3. Belum sampai 3 mailet dulu. Berarti waktu kita jalan ke kamar itu semua baca duluan. Oh, disiasati Ustaz Karena setan itu so siap-siap seret dia, kasih lupa pak dia. Nyoti anu male tutup aku itu mau itu mula Ustaz. Makanya batanya. Batanya di mana Ustadz? Ke rumah. Oh. Enggak mau di Pak RT. Nah, kalau begitu Ustadz, kita kunci di perbincangan kita hari ini di Bonggol ini. Nantikan itu pertanyaan di Tasirti di Kabura dengan di mana-mana itu. Lalu kan pemelihat YouTube dengan Facebook itu Ustadz Rumah Bonggol. Saya nasihati kepada yang menonton acara ini juga, tolong kasih komen. Komen. Betul, komen, like and subscribe. Oh, bagus itu. Pokoknya tinggal lihat di mana komen-komen yang bagus. Ya, itu kita yang datang ke diangkat. situ. Ya. Kalau ada komen hari raya, komen misalnya resepsi, komen, makanya komen itu jadi hal-hal yang paling bagus diingat itu komen-komen Wah, itu. apalagi komen nasional itu yang pelawak. Komen kita. Nah, kita kunci ini perbincangan Ustaz. Pak Ustadz, Pak Ustadz Yusuf. Dengan Makna daripada nuzul Quran. Quran, kemudian dan lain sebagainya mengenai Al-Quran. semua mukjizat sudah tidak ada. Mana tongkat Nabi Musa? Mana burung Nabi Isa? Mana onta Nabi Soleh? Mukjizat-mukjizat itu sudah hilang. Bahkan di Museum Louvre di Paris Ya. sudah tidak ada simpan itu koleksi. Tapi ada satu mukjizat kepada umat Islam sampai hari ini masih tetap ada. Adalah Namanya Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak akan berubah jadi mukjizat kalau cuma dalam lemari. Ya. Mukjizat Al-Quran akan muncul kalau kita baca. Caranya bagaimana? Orang ingin kaya,
Tapi kekayaannya bagaimana? Baca Al-Quran banyak-banyak sambil mencari kekayaan. Mau kaya. Ada orang yang ingin berilmu. Baca Al-Quran banyak-banyak sampai menuntut ilmu. Mau dapat itu. Jadi ini namanya tawasul dengan Al-Quran. Meraih kesuksesan dengan Al-Quran. Ada pengusaha. Tidak ingin bangkrut, tidak ingin banyak persoalan. Baca Al-Quran sambil memajukan perusahaan. Perusahaan akan maju. Karena dalilnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Quran fa idza tarakna azzalna. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang akan mengangkat kita. Fa idza tarakna azzalna. Kalau kita tinggalkan Al-Quran maka kita akan direndahkan oleh Allah Ta'ala. Itulah keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Kalau kita angkat, kita muliakan Al-Quran, maka kita juga akan dimuliakan. Seperti itu. Kalau bagi Ustaz, saya mbak antar unta dulu yang setia tadi itu. Ini unta. Nggak ada unta mau hata-hata. Makasih banyak Pak Ustaz. Baik. Mau buka puasa dong? Sewaktu. Hah? Kan mau Pak Ustaz berceramah. Ustaz baca ramah dulu. Kan Iya. masih lagi. Kan saya sampai saya kan manajer. Ya, biar tidak ketinggalan buka puasa, terus nonton di Oh di sini Yusuf Memosa. ini. Memosa TV. Memosa TV. Iya. Di YouTube. Hah? YouTube. Itu tidak. Yusuf Nah, ini itu. Ustaz. Untungnya Ustaz yang mau tersinggung. Pak Ustaz ini kan sering di Al-Irsad. Oh iya. Dan muncul di Memosa. Di Mimosa. Ya dengan hilaf si Ustaz Almung Imam. Biasanya di Pak Ustadz kalau 1 jam 2 jam taruh galas di situ. Ada air. Tapi malam. Oh, Aus. Karena pulatnya isi yang Iya. mapotun helo. Insya Allah Pak Ustadz nanti Baik, berjalan. baik, insya Allah. Saya mau kumpul-kumpul pertanyaan-pertanyaan majelis taklim di Facebook. Silakan. Jadi ini mengenai Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih sudah menerangi Amiyati dari kegelapan ke keterangan. Iya. Masya Allah. Dan ini bukan buat untuk kita, tapi untuk pemirsa yang berada di Oh, rumah. sama. Alhamdulillah. Yo. Masya Allah. Ya, oke. Pak Ustadz, saya mau bahas tempat Pak Ustadz dulu. Iya. Hah? Iya. Terima kasih. Karena jemput sama Pak Ustadz ini. Karena helikopter. Terima kasih Ustaz sama-sama. Assalamualaikum. Tapi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau tahu informasi dari Ustaz.